Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada satu informasi yang ini sangat viral juga sahabat ya. Pada saat hari Minggu kemarin kita tahu bahwa itu adalah merupakan Car Free Day yang saya kira niatnya semua sederhana, bahwa itu adalah momen di mana orang melakukan olahraga, ketemu dengan keluarga, artinya mencari keringat lah di situ, bukan cari ribut. Tapi ya kita sudah saksikan ada peristiwa yang menurut saya ini sangat nekat ya, dimana kita tahu bahwa rombongan pemburu ijazah kali itu juga turun ke CFD dan bagi-bagi buku Gibran Endgame, dan banyak masyarakat yang kemudian marah menolak hal tersebut karena dianggap isinya provokasi sahabat. Nah, di sini kelihatan bahwa secara organik memang masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sekarang tidak gampang dibodohi sebagaimana mungkin di dalam pikiran mereka ya, terutama para teroris menganggap bahwa masyarakat gampang dikibuli. Dia bagi-bagi 1000 biji ya buku di situ. Itu yang menjadi pertanyaan adalah salah satunya siapa yang biayai kira-kira pencetakan bukunya 1000 yang dibagi itu. Jadi mereka selalu menolak bahwa tidak ada bohir di belakangnya, tapi ini ada satu fakta yang terjadi sahabat, dan itu ditolak oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Jangan pegang-pegang, Bang. Kita tidak penelitian. Jangan fisik, Bang. Jangan. Aduh, kok. Ada yang nyari-nyari, Bang. Ini dulu apa hoaknya di mana? Bisa dipegang. Bapak kan siapa? Ngomong pakai data. Ngomong pakai data. Ini data. Oh. Data lu mana? Ya karena bapak. Waduh. Di dalam rombongan. Waduh, asik tuh. Notaris ya, Bang. Dikasih Tuhan otak tuh pikir. Yang berani taruhan, ayo. Apa, Bang? Apa aja? Sekarang taruhan apa? Kalau taruhan itu kan udah Oh, jangan pegang-pegang, Bro. Jangan pegang-pegang, Bro. Biasa aja. Jangan pegang-pegang, Bang. Bahwa yang dibuku itu benar. Udah.
jangan. Aduh, kok. Rismon, ada yang nyari-nyari bang. Dari video itu sahabat, kita melihat ada tontonan memang yang sangat menarik ya. Jadi begitu buka itu dibagi, isinya dianggap provokatif, menggiring opini dan maaf ya, ini berbau agitasi sebenarnya. Itulah respon warga dan tegas menolak secara spontan. Dan sekali lagi sahabat, yang penting dicatat bahwa yang membubarkan pembagian itu bukan aparat, bukan baser bayaran, tapi warga biasa yang memang lagi CFD dan merasa ruang publiknya dicemari agenda politik murahan oleh Rismon Sianipar CS. Oleh sebab itu, di titik ini emosi ya wajar lah memanas. Dan bahkan kalau kita lihat di video itu nyaris saja adu jotos sahabat, dan saya kira ini alam besar ya. Saya kira ini alarm besar ya, bukan karena warga brutal, tapi karena memang provokasi itu memang disengaja dilakukan oleh Rismon CS. Datang ke ruang netral, lempar isu panas, berharap dapat reaksi positif dari masyarakat, justru kan berbalik. Disinilah kecerdasan rakyat betul-betul terlihat secara organik. Ya, artinya tanpa dikoordinir mereka bisa melawan dengan sendirinya kalau memang menganggap bahwa apa yang disodorkan oleh orang itu sudah tidak masuk di akal sebagaimana yang dipertontonkan oleh Rismon Sianipar CS. Dan di tengah semua itu sahabat, kita bisa melihat satu hal ya. Sahabat-sahabat perhatikan bagaimana mukanya Rismon itu pucat, diam, tidak bisa ngomong apa-apa. Bukan saya kira karena disalimi, tapi karena narasi yang dibawa itu mental sebelum sempat dijelaskan. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ilmuwan komunikasi politik menyebut bahwa ini adalah propaganda yang terlalu memaksa. Sehingga justru publik bereaksi berlawanan. Alih-alih simpati, ya yang muncul adalah penolakan kolektif. Sebab kita tahu bahwa yang namanya CFD itu sekali lagi itu adalah ruang publik. Bukan ruang indoktrinasi, bukan ruang untuk menghambur-hamburkan isu yang sifatnya sangat politis. Dan masyarakat hari ini itu punya insting yang sangat kuat. Mana yang kritik, mana yang isinya provokasi. Jadi bayangkan saja, hal yang paling terlucu kan mereka ini datang dengan asumsi rakyat gampang digiring. Yang terjadi malah rakyat mengusir wacana mereka sendiri. Dalam video itu Rismon pucat bukan karena ditindas, tapi karena untuk pertama kalinya berhadapan dengan realitas di luar dugaannya sahabat. Ternyata di dunia nyata tidak semua orang mau dicekoki teori konspirasi sambil jogging. Dan saya kira insiden ini adalah merupakan satu hal yang menjadi pelajaran sangat penting, bahwa yang namanya propaganda yang dipaksakan di ruang publik, di mana kita tahu bahwa ini adalah ruang yang netral, itu sangat berbahaya. Jadi bukan cuma ditolak, tapi bisa memicu konflik horizontal, dan itulah yang tergambar di dalam video itu. Dan kalau narasi itu benar, artinya dia tidak butuh CFD, game atau buku gratis. Cukup diuji di ruang rasional. Nah sayangnya yang terjadi justru sebaliknya, dan publik sudah memberikan jawabannya. Kita lihat sendiri di video itu bagaimana publik begitu sangat marah, geram, sampai-sampai ya sekali lagi hampir baku tonjol. Dan kalau seandainya itu terjadi, siapa yang mau bertanggung jawab? Tentunya aparat yang ada di sana, security itu sigap, atau Satpol PP ya sigap melerai. Seandainya tidak, waduh, sangat berbahaya, bisa-bisa Rismon Sianipar CS rinsek sahabat. Dan saya lihat juga kan ada Michael Sinaga di sana, itu yang membuat kita juga bingung ya, seorang wartawan tapi lebih mirip-mirip provokatif. Aduh, kasihan sekali itu anak. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.